Halo semua, bertemu kembali dengan Andes Virtual. Sering tentang seputar dunia kerja. Kali ini kita akan berbagi tentang tips job interview dari sudut pandang manajemen. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa kali kita mengikuti job interview? Mengapa hasilnya tidak memuaskan? Lalu simpulkan dalam pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya yang dicari oleh pihak perusahaan yang melakukan interview kepada kita? Jika kita bisa tahu apa yang mereka inginkan, tentu akan memperbesar peluang kita sukses dalam job interview. Kita harus belajar dari pengalaman job interview sebelumnya, atau bagi yang baru pertama kali akan mengikuti job interview, harus memahami penjelasan berikut agar bisa lolos dan mendapatkan pekerjaan yang kita lamar. Pihak perusahaan yang diwakili oleh HR Departemen tentu ingin memilih karyawan yang terbaik sesuai kriteria yang mereka miliki, yang tentunya disesuaikan dengan kultur dan sifat pekerjaan yang akan dilakukan nantinya. Lalu kriteria apa yang sebenarnya mereka inginkan? Mari kita simak penjelasannya. Pertama, sikap atau perilaku. Dalam bahasa lainnya disebut attitude. Hal ini menjadi filter pertama untuk dilihat oleh interviewer. Apakah calon karyawan yang akan mereka pilih berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari dengan tidak patuh pada aturan perusahaan? Kedua, kemampuan atau keahlian. Dalam bahasa lain disebut skill. Sejauh mana pemahaman kita terhadap job atau pekerjaan yang akan kita handle nantinya. Kriteria ini hanya diperuntukkan bagi calon karyawan yang sudah memiliki pengalaman kerja. Ketiga, kemampuan berkomunikasi, bahasa lainnya communication skill. Sejauh mana kemampuan kita berkomunikasi, yang nantinya akan sangat berpengaruh kepada kemampuan adaptasi pada lingkungan kerja dan dengan teman kerja. Keempat, alasan untuk bekerja atau reason for work. Hal yang melatar belakangi keinginan kita untuk bekerja, dianggap perlu untuk mengetahui kemampuan kita dalam menangani tekanan pekerjaan secara berkesinambungan. Kelima, pengetahuan tentang perusahaan yang dilamar berikut produknya. Hal ini dianggap perlu untuk mengetahui tingkat keseriusan kita terhadap perusahaan yang kita lamar. Akan dianggap serius dan memiliki nilai lebih jika kita melakukan riset terhadap perusahaan yang kita lamar untuk mengetahui gambaran secara umum tentang perusahaan tersebut. Setelah mengetahui kelima kriteria tersebut, kita sudah memiliki referensi dan bisa melakukan persiapan yang cukup untuk menghadapi job interview. Tentu dengan harapan kita bisa lolos seleksi dan mendapatkan pekerjaan yang kita harapkan. Selanjutnya, apa yang harus kita siapkan untuk menyikapi kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan tersebut? Mari kita lanjutkan dengan trik dan tips interview berikut ini. Sebisa mungkin tunjukkan sikap dan perilaku positif. Sebagai bangsa Asia Timur, perilaku sopan santun sudah menjadi budaya dan harus kita tunjukkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika melakukan job interview. Ikuti arahan dari staf yang menerima kita, biasa disebut PIC, yang akan mengarahkan kita untuk melakukan tahap demi tahap dalam job interview. Berpakaian rapi, jika kamu cowok usahakan memakai kemeja dengan memasukkan bagian bawah kemeja ke dalam celana. Dan jika kamu cewek bisa memakai kemeja atau blazer. Dan jika kamu tidak berhijab, pastikan rambutmu tertata rapi dan tidak menimbulkan kesan negatif kepada interviewer. Tunjukkan sikap yang tenang dan berwibawa, jangan mendahului tindakan apapun sebelum diarahkan. Tunjukkan bahwa kamu siap mengikuti segala aturan. Jangan lupa untuk membawa peralatan yang diminta seperti alat tulis, dress code yang diminta, maupun hal-hal kecil lainnya. Karena ini menyangkut detail yang akan menjadi perhatian oleh pihak interviewer. Ketika di ruang tunggu, pastikan kamu duduk dengan sikap yang positif, mengedepankan sopan santun, sapa orang-orang yang ada di ruang tersebut. Sebagian interviewer melihat dan mengamati kamu dari awal melalui CCTV sebelum dipanggil masuk ke ruang interview. Isilah dengan benar segala form yang diberikan oleh pihak perusahaan
sebab segala yang kamu isikan nantinya akan menjadi referensi, bahkan menjadi pertanyaan ketika kamu di ruang interview. Jangan ada data yang saling bertentangan antara yang kamu isikan di aplikasi lamaran kerja dengan form yang kamu isi ketika proses interview. Ini akan menjadi perhatian pihak interviewer tentang kebenaran data yang kamu miliki, serta ketelitian akan detailnya. Jika kamu sudah memiliki pengalaman kerja, ceritakan dengan detail keahlian yang kamu miliki, dengan memberi perhatian khusus kepada pencapaian terbaik yang pernah kamu lakukan pada pekerjaan sebelumnya. Selalu berikan data, kondisi pekerjaan sebelum kamu masuk dan kondisi terakhir ketika kamu keluar dari pekerjaan tersebut. Misalnya, sebelum kamu masuk kondisi pekerjaan menunjukkan pencapaian 80% dari yang ditargetkan, dan kondisi terakhir menunjukkan pencapaian 100%. Dengan demikian interviewer bisa melihat skill yang kamu miliki dengan pencapaian target dari 80% menjadi 100%. Jika kamu masih fresh graduate, ceritakanlah pencapaian akademik yang pernah kamu lakukan, prestasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Tunjukkan dengan gestur tubuh yang positif bahwa kamu confident bisa mengemban tanggung jawab yang akan diberikan nantinya. Ketika interviewer meminta untuk menceritakan siapa kita, maka berikan cerita yang sesungguhnya siapa kita, kepribadian kita, kelebihan dan kekurangan kita, dengan memberikan penekanan akan prestasi dan pencapaian kita. Ingat, tidak harus satu nafas untuk menceritakannya, tetapi dengan santai dan dengan intonasi yang tenang dan jelas. Kamu bisa menyelingi dengan candaan tipis, agar suasana tidak kaku. Jangan sampai kamu terbata-bata. Untuk itu diperlukan helaan nafas kecil di setiap kalimat yang kamu ucapkan agar terdengar jelas dan confident. Dengan demikian interviewer akan melihat kamu punya skill yang baik dalam hal komunikasi. Salah satu poin yang ingin mereka lihat dari calon karyawan yang akan direkrut. Kamu perlu memberikan alasan yang jelas dan tegas kepada interviewer ketika mereka menanyakan, mengapa kamu memerlukan pekerjaan ini? Apakah karena alasan survival? Alasan ingin mendapatkan gaji yang sesuai dengan skill, atau alasan karena kecintaan akan pekerjaan dan keahlianmu. Semua jawaban akan menjadi nilai lebih ketika kamu bisa memberikan alasan yang tepat dari pilihan di atas. Kamulah yang paling mengerti apa alasan kamu memilih pekerjaan yang sedang ditawarkan untukmu. Kamu hanya perlu memberikan alasan dari pilihanmu tersebut. Kamu juga perlu meyakinkan interviewer bahwa selain memiliki skill untuk pekerjaan tersebut, kamu juga memiliki determinasi tinggi dan siap memikul tanggung jawab yang akan diberikan. Untuk memberi kesan positif kepada interviewer bahwa kamu memang sangat menginginkan pekerjaan ini, maka kamu perlu melakukan riset kecil, mencari tahu apa produk dari perusahaan tersebut, jaringan bisnisnya, dan hal-hal lain yang bisa kamu dapatkan dengan mudah melalui internet. Dengan demikian, interviewer akan melihat kamu benar-benar serius untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, dengan cara mengetahui keberadaan perusahaan dan informasi pendukung lainnya. Sebaliknya, pihak perusahaan juga mencari tahu informasi tambahan tentang kandidat yang akan mereka pilih melalui jaringan semisal LinkedIn. Di akhir sesi interview, interviewer akan memberikan waktu kepada kamu untuk memberikan pertanyaan. Maka kamu perlu mempersiapkan pertanyaan apa yang akan kamu ajukan. Pertanyaannya harus yang menunjukkan minatmu kepada mereka. Misalnya, apa yang menyebabkan karyawan di sini betah bekerja dalam jangka waktu yang lama? Atau, apakah turnover karyawan di sini tinggi atau kecil? Interviewer akan melihat ketertarikanmu yang tinggi kepada mereka melalui pertanyaan seperti itu. Dan jika jawaban mereka memancingmu untuk memberikan argumen, maka berikan argumenmu secara tegas dan jelas tetapi tidak terkesan menggurui. Jika kamu masih bingung atau masih membutuhkan informasi tambahan, kamu bisa menanyakannya di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawab dan memberikan informasi tambahan sesuai yang kamu butuhkan. Disclaimer,
Informasi yang diberikan ini berdasarkan fakta nyata di lapangan oleh seorang praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia kerja, bukan dari kumpulan informasi ChatGPT atau sejenisnya. Diharapkan bisa memberikan wawasan dalam memenangkan persaingan di tahap job interview. Semoga sukses buat kalian yang akan melakukan job interview. Terima kasih sudah menonton dan nantikan informasi lainnya ya. See you!